teman-teman semua, bertemu lagi dengan Winda. Di sini Winda akan menjelaskan arti nama kelompok Winda, yaitu TOT atau yaitu Training of Trainer. Nah, di sini Winda akan menjelaskan Training of Trainer. Training of Trainer adalah untuk melibatkan pelatihan dalam melatih pelatih baru yang tidak berpengalaman dengan topik tertentu atau keterampilan, atau dengan pelatih secara keseluruhan. Nah, semoga kalian paham dengan penjelasan yang Winda berikan. Langsung saja dengan video selanjutnya. Hai teman-teman, saya Nurman Pratama akan menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang di dalamnya membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual untuk membangunnya. Istilah ekonomi kreatif ini pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money from Ideas. John Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea. Konsep ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi, jumlah penduduk yang banyak, dan potensi sumber daya budaya yang beraneka ragam, dapat dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan industri kreatif. Ke-14, lingkup industri kreatif. 1. Periklanan, advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi. Dari periklanan dihasilkan misalnya riset pasar, perencanaan, komunikasi, periklanan, media periklanan luar ruang, produksi material, periklanan, promosi, dan kampanye relasi publik. Selain itu, tampilan periklanan di media, surat kabar dan majalah, dan elektronik, televisi, dan radio, memasangkan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran pamflet, edaran, brosur, dan media reklame sejenis lainnya. Distribusi dan delivery advertising, materials or samples, serta penyewaan kolom untuk iklan. 2. Arsitektur. Kegiatan ini berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh, baik dari level makro, town planning, urban design, landscape arsitektur, sampai level mikro, detail konstruksi. Misalnya arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan, warisan sejarah, pengawasan konstruksi, perencanaan kota, konsultasi kegiatan teknik, dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrikal. Yang ketiga, pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah yang tinggi melalui lelang, pasar, galeri, toko, swalayan, dan internet. Meliputi barang-barang musik, percetakan, kerajinan, otomobil, dan film. 4. Kerajinan atau craft. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit rotan, bambu, kayu, logam, emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, kaca, porselen, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil, bukan produksi massal. 5. Desain. Industri kreatif ini berkaitan dengan kreasi, desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi, identitas perusahaan, dan jasa riset, pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. 6. Fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris. Model lainnya, produksi pakaian imut dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk, berikut distribusi produk fashion.
7. Video film dan kegiatan fotografi. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi produksi film, video, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi atau festival film. 8. Permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 14 lingkup industri, namun di sini saya akan melanjutkan dari nomor 9 sampai nomor 14. Nomor 9 yaitu musik. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. 10. Seni pertunjukan atau showbiz. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. 11. Penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor berita dan pencarian berita. 12. Layanan komputer dan peranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data dan pengembangan database, dan lain-lain. 13. Televisi dan radio atau broadcasting. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi, penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay atau pemancaran siaran radio dan televisi. 14. Riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut guna perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, dan metode baru serta teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Ada beberapa hal yang dapat dipahami sebagai pertimbangan kebijakan ini sebagai berikut, yaitu pertama, ekonomi kreatif telah menunjukkan potensi signifikan terhadap penciptaan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada beberapa jenis modal atau kapital yang dimiliki oleh individu warga bangsa yang dapat menjadikan seseorang atau masyarakat bertahan dan berkembang dalam menghadapi kehidupan yang sangat kompetitif. Kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan daerah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Bandung, misalnya Hillarfest, Braga Festival. Jakarta, misalnya Festival Kota Tua, PRJ, Jakjazz, G-Fest. Selanjutnya ada Surakarta, misalnya Solo Batik Karnival, Pasar Windu Jenar. Selanjutnya ada Yogyakarta, misalnya Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Malam, Sekaten, Binale, dan lain sebagainya. Yang masih banyak lagi kegiatan kreatif yang dilakukan di berbagai daerah Indonesia. Hai, saya Kayla. Saya di sini ingin menjelaskan tentang upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Yang kelima, membentuk Indonesian Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Updating dan pengembangan database dan
atau Indonesia Kreatif serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan perkembangan ekonomi kreatif Indonesia. Diperlukan untuk pemetaan dan penyajian semua informasi yang terkait dengan pelaku usaha ekonomi kreatif. Yang kedua, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif yang ditekankan pada penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran perlu dilakukan karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri. Bentuk kegiatan berupa pemasaran melalui gerai atau outlet distributor, agen dan promotor terkenal, dan lain-lainnya. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi ini bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen, formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan riset dan pemberian insentif. H. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I. Kegiatan fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia. Bentuk kegiatannya berupa kontes atau perlombaan ekonomi kreatif di dalam negeri yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kontestan terpilih dalam perlombaan ekonomi kreatif skala internasional, training maupun promosi. J. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Penciptaan identitas produk maupun ekonomi kreatif lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif dimaksud kepada dunia luar. Penciptaan identitas ini dimaksudkan untuk membangun image lokal atau nasional dan dapat berfungsi sebagai branding. Kegiatan juga mendorong agar produksi dimaksud didaftarkan dalam HKI. Bentuk kegiatan berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah, fasilitas sertifikat produk dan ekonomi kreatif daerah.